Kami akan mencoba untuk menanyakan informasi terkini bersama dengan Kepala SAR Bali. Selamat petang. Selamat siang Pak Rahmat. Baik Pak Gede, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Pak Gede, seperti apa informasi di lapangan saat ini, bagaimana kondisinya Pak Gede? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Dapat kami informasikan upaya yang telah kita lakukan terkait dengan terbakarnya kapal KFC Mutiara 1, dan persisnya ini bukan di Selat Bali ya. Kami luruskan bahwa itu lebih tepatnya di Selat Lombok lah. Nah, kejadiannya di perairan timur laut Bali. Dan kami mendapatkan informasi awalnya pada kurang lebih 15.30 atau kurang lebih 16 juga, bahwa kapal ini membawa penumpang berjumlah 236 dan ABK 35 orang. Nah, sampai sejauh ini telah dilakukan upaya pemadaman oleh ABK, namun di sisi lain juga telah dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan dan khususnya juga dibantu oleh Kal Kadet 6 dan Kal Kadet 7 yang ada di lokasi miliknya TNI AL, kemudian ada Re Basarnas dan ada nelayan. Sampai saat ini telah mengevakuasi kurang lebih 220-an. Jadi persisnya akurasi datanya kami akan informasikan sebagai laporan informasi susulan kami. Baik. Dan evakuasi sedang berlangsung, Mas. Jadi ada sekitar 40-an lagi, baik itu ABK dan juga penumpang yang masih terjebak di kapal, Pak Gede? Ya, artinya bukan terjebak ya, itu sedang berada di daerah Tanjungan semua, di atas untuk mengambil posisi evakuasi, karena kebakarannya tidak masif sekali. Kebakarannya tidak masif, tapi kita antisipasi kalau kebakaran meluas, kita memastikan lebih baik diselamatkan seluruh ABK yang ada. Seluruh penumpang yang ada termasuk ABK-nya itu. Dan ini mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita evakuasi, penumpangnya dan ABK-nya pun nanti kita kembalikan apakah kita evakuasi semuanya atau dicoba mengatasi kebakaran yang ada pada kapalnya. Jadi kalau saat ini kondisi kapalnya seperti apa, Pak Gede? Ya, ini masih ada asap, sumber asap sedang diselidiki, dan api dalam secara terbuka tidak muncul, hanya asap terus mengepul. Dan kemungkinan kebakarannya ada di bagian bawah, seperti itu. Jadi tadi 236 ditambah 35 ABK yang baru dievakuasi, ya 220 dikumpulkan di bagian mana penumpang sisanya yang menunggu evakuasi, Pak? Itu di daerah Anjungan dan Buritan ya, masih aman, dan pintu-pintu keluar kapal. Dan tadi nelayan juga bisa membantu. Artinya akses evakuasi tidak ada kesulitan lah kita, karena kapal nelayan juga bisa mendekat untuk membantu evakuasi. Kondisi perairan di sana bagaimana? Artinya tidak, gelombang tampaknya tidak tinggi juga ya Pak Gede ya, kalau di layar kaca kami tampak. Ya, kalau tapi kita lihat lagi hujan di Pak ya? Ya, hujan gerimis, namun masih jarak pandang masih bagus ya, kurang lebih masih terjangkau lah, sekitar 50-100 meter jarak pandang. Dan ada hujan memang, di laporan anggota kami yang sedang melakukan proses evakuasi. Ini penumpang yang sudah dievakuasi dibawa kemana, Pak? Penumpang yang sudah dievakuasi menuju ke Kal Kadet 6 miliknya TNI AL, yang kebetulan sedang berpatroli dalam rangka juga persiapan KTT G20 ini, yang kapal yang terdekat dengan kapal yang mengalami musibah ini. Kondisinya bagaimana penumpang? Apakah ada yang terluka, Pak? Ya, tadi secara sepintas dilaporkan oleh tim evakuasi ada beberapa yang karena kepanikan, namun di Kal Kadet itu sudah ada tim medis yang membantu untuk pemulihan kondisi psikis ataupun ada kemungkinan luka-luka ringan yang dialami oleh ABK ataupun penumpang. Oh baik, jadi 200 penumpang yang sudah dievakuasi berada di KDL 6 TNI Angkatan Laut, Pak? Atau dibagi-bagi ke berapa? Kal Kadet ya. Terakhir sekitar 220-an, dan pasti akan bertambah ini, berproses semuanya ya. Mereka lukanya seperti apa sih Pak tadi ketika kepanikan? Apakah ada juga yang luka bakar di sana? Belum, sejauh ini belum kami pantau luka bakar, karena kalau kita lihat rekaman yang dikirim oleh salah satu penumpang itu kondisi penumpang secara umum masih tidak terlalu gawat darurat sekali.
Pak, itu bisa dijelaskan Pak, kalau kita lihat ada beberapa titik yang terbakar Pak. Sebetulnya di kapal ada berapa yang terbakar kalau dari informasinya Pak? Pelapor tidak melaporkan sedetail itu ya. Yang kami terima laporannya bahwa kapalnya mengalami kebakaran dan sedang dilakukan upaya-upaya pemadaman. Namun yang kita kedepankan tentunya adalah sisi evakuasinya dan tidak melakukan tidak menyoroti hal-hal yang apa penyebabnya kebakaran. Kami belum berpikir sejauh itu. Baik. Ini dari mana ke mana Pak kapalnya Pak Gede? Kapal itu tujuan dari Ketapang menuju Lembar. Ketapang menuju Lembar. Oh. Baik, jadi ada apakah dibuka juga posko bagi keluarga atau korban yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Ketapang nanti? Belum, kami akan melihat hasil ini dulu, sejauh mana perkembangan dan hasil evakuasi yang telah dilaksanakan oleh tim di lapangan yang dievakuasi ke Kalkadet ini. Kiranya evakuasi sudah selesai, kami akan membangun komunikasi ke Ketapang, terutama menginformasikan kepada dasar wilayah Jawa Timur untuk membantu memfasilitasi penumpang yang ada di KMP Mutiara 1 ini. Jadi kami ingin kembali konfirmasi Pak, berapa jumlahnya, apakah ini juga sudah dapat dari manifest penumpangnya Pak? Soal jumlah penumpang dan ABK secara lengkapnya, fixnya? Baik. Nah, itu laporan dari kapten kapal ke PTS Benua, jumlah penumpang 236. Sementara data yang kami pegang itu. Jadi detailnya nanti berapa yang kami evakuasi, nanti akan kita cocokkan dengan penumpang yang telah dievakuasi. Baik. Ini pertama kali ada informasi atau laporan kapal terbakar, seperti apa Pak Gede? Ya, laporan kami terima dari PTS Benua ya. PTS itu Special Traffic Service, di mana salah satu institusi yang melayani pelayaran yang ada di sekitar Bali, dan terima laporan dari Nakoda KMP Mutiara 1 ini bahwa kapalnya mengalami terbakar. Nah, dari PTS menghubungi kita untuk meminta bantuan evakuasi itu. Oh baik, jadi ketika mendapatkan laporan ada terbakar, tim SAR bersama dengan TNI Angkatan Laut dan warga langsung menuju ke lokasi seperti itu Pak ya? Ya, betul. Nah, karena di area itu sebetulnya juga ada kapal yang terdekat, ada 2 kapal dari kapal Angkatan Laut itu, Kalkadet 6 dan Kalkadet 7. Baik. Pak, sambil mengevakuasi bagaimana support bantuan untuk pemadaman api di KM Mutiara Pak? Ya, itu pemadaman yang terbatas ya dengan menggunakan apar yang ada di kapal. Karena kapal pemadaman tentunya sejauh ini kami belum monitor ada di Bali kapal pemadam kebakaran itu. Dan kalau toh itu ditunggu tentunya prosesnya lama. Sehingga opsi yang terbaik adalah memang harus mengevakuasi. Walaupun di sisi lain upaya pemadaman sedang dilakukan. Baik, kami juga ini menampilkan visualnya Pak. Kami memiliki beberapa visual di bagian deck. Ada penumpang yang tadi panik, ada sebagian juga yang sudah mulai diselamatkan menggunakan skoci ya Pak ya? Betul. Okay. Apa? Ada berapa skoci yang dikerahkan Pak informasinya? Kalau kami lihat hanya ada berapa? 5, kurang dari 10 ya di bagian ini Pak? Betul, jadi skoci kapal itu sendiri sama KRI menurunkan 2 skoci juga, Basarnas ada 2 dan dibantu perahu nelayan. Baik.